Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Khatamul mursalin wal anbiya as-sahibil wahyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan sehingga kita bisa melaksanakan puasa, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah amalan sunnah yang lainnya sehingga kita insya Allah bisa memanfaatkan momentum bulan puasa ini dengan seluruh kemampuan kita, seluruh segenap tenaga kita untuk meraih pahala yang hanya didapatkan dalam 1 tahun sekali ini. Salawat bersalam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penghulu zaman yang satu-satunya manusia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langitnya dalam peristiwa Isra Mi'raj, satu-satunya manusia yang mengemban amanat berupa wahyu yaitu Al-Qur'anul Karim. Shaimin shaimat rahimakumullah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, berbicara mengenai keutamaan Al-Qur'an, maka seyogyanya kita selaku umat muslim mengetahui benar-benar bahwasanya dan mengakui benar-benar bahwasanya Al-Quran merupakan kitab yang memang diturunkan pada akhir zaman yang lain daripada kitab yang lain. Al-Quran menjadi istimewa karena merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradih. Dzalikal kitab, itulah kitab Al-Qur'an, alladzi la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, disinilah ada korelasi antara kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sejalur dengan kita berpuasa, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka selanjutnya kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan Al-Qur'an ini satu pegangan teguh dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, jika kita merujuk kepada ayat surat Al-Alaq
Ayat pertama yang berbunyi Iqra, di sana terkandung makna bacalah. Namun sayang, seribu sayang, ada kadang orang-orang mengartikan bacalah ini hanya sebatas sebuah bacaan yang disamakan dengan koran, dengan buku atau lain sebagainya. Padahal kata bacalah di sana mengandung arti untuk mengkaji, memaknai, menggali lebih dalam apa yang terkandung di dalamnya. Karena Al-Quran ini sangat istimewa. Bahasa Al-Quran ini beda dengan bahasa Arab pada umumnya. Al-Quran ya bahasa Al-Quran, bahasa wahyu, tidak bisa disamakan dengan bahasa Arab. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukannya melalui malaikat Jibril, itu masih dalam bahasa yang berbentuk bahasa lebih tinggi daripada sastra misalnya. Karena memaknainya tidak bisa secara letterlek begitu saja. Perlu ada ilmu-ilmu pendukung. Sebagaimana seorang mufassir ingin menafsirkan Al-Quran. Apakah itu ilmu nahwu, shorof, balaghah, mantik, dan lain sebagainya. Nah, karena kita yakin betul tidak mungkin Allah menciptakan yang namanya Al-Quran ini kepada umat manusia kalau tidak ada makna rahasia terkandung di dalamnya. Di sanalah semua aturan dibukukan. Di sanalah sumber ilmu pengetahuan. Di sanalah diatur dari berbagai macam hubungan antar sesama manusia, antara sang khalik dengan sang makhluk dan lain sebagainya. Semua tatanan itu diatur dalam Al-Quran. Ketika di dalam Al-Quran kita tidak bisa memaknainya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus merujuk kepada sumber hukum yang kedua, yaitu al-hadis yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka dari itu mari di momentum bulan puasa ini sama-sama kita niatkan lagi untuk belajar lebih dalam tentang Al-Quran. Jangan hanya sekedar membaca, jangan hanya sekedar menjadi rutinitas tahunan kita untuk mengkhatamkannya, tapi ayo kita tumbuhkan bahwasanya Al-Quran ini memang sesuatu yang harus kita pelajari betul-betul. Bahkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang juga beliau adalah menantunya, mengatakan bahwasanya jikalaupun seorang manusia dari semenjak dia lahir kemudian sampai dia nanti meninggal dunia, semua umurnya itu dipakai untuk mempelajari Al-Quran, maka niscaya tidak akan cukup umur manusia tersebut untuk mempelajari Al-Quran. Subhanallah. Begitu luasnya kajian tentang Al-Quran, begitu maknanya, dalamnya makna Al-Quran, sehingga seorang sahabat Nabi pun mengatakan demikian. Lalu Suaimat rahimakumullah, bulan puasa menjadi mulia karena di dalamnya ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi mulia karena apa? Pada malam tersebut diturunkanlah yang namanya Al-Quran. Unzila inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, surat Al-Qadr ini menjelaskan bagaimana keutamaan tentang malam Lailatul Qadar, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar, di mana di malam ini terjadi peristiwa turunnya Al-Quran. Nah, malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi jikalau kita bagi seandainya 1000 bulan kita kecilkan menjadi tahun, maka kurang lebih 83 tahun. Artinya orang yang mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar, maka nilai ibadahnya sama dengan 83 tahun dia beribadah. Subhanallah.
Adakah umur kita sampai 83 tahun? Wallahu a'lam bishawab. Kalau dihitung rata-rata, umat Nabi Muhammad hanya 63 tahun. Maka Allah memberikan bonus 20 tahun ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, karena begitu besarnya pahala malam Lailatul Qadar ini, maka tidak banyak referensi hadis dan juga ayat Al-Quran yang menjelaskan secara terperinci bagaimana sebetulnya dan apa ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk kita mengkaji, untuk kita berusaha semaksimal mungkin berikhtiar mencapai daripada malam Lailatul Qadar tersebut. Namun ada beberapa literasi yang mengatakan bahwasanya ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah yang pertama, Lailatul Qadar akan terjadi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di malam-malam yang ganjil. Berarti bila terjadi di malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Nah, silahkan kita mencari. Nah, ciri yang kedua adalah menjelang Lailatul Qadar itu hawanya itu tidak panas, tidak dingin, artinya sejuk, membawa kesejukan di sore harinya. Dan ketika di pagi harinya kita ingin melihat bahwasanya pagi harinya itu tidak, matahari pun tidak bersinar secara terang seperti terik seperti sekarang ini, tapi hanya redup. Nah, adapun ciri-ciri yang lain, nah, itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita dituntut untuk supaya kita bisa memaksimalkan. Bagaimana caranya? Kita bisa memaksimalkan malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, maka caranya adalah yang pertama, perbanyak itikaf. Ketika rumah kita dekat dengan masjid, nah di 10 malam terakhir sering-seringlah ke masjid beritikaf. Setelah itikaf bisa kita melakukan yang kedua tadarus, kemudian sholat tahajud, kemudian berzikir, kemudian sholat tahajud, ya, kemudian beristighfar di waktu sahur. Nah, banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir kita memohon kepada Allah atas semua munajat hajat kita dan untuk kehidupan kita di dunia ini. Ya, insya Allah ketika kita sudah berusaha maksimal mungkin, ikhtiar semaksimal mungkin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin akan tahu apa maksud dari tujuan kita dan mengijabah semua doa-doa kita. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.